Yang pertama adalah definisi agama dan kepercayaan lokal. Definisi etnik perlu dilengkapi dengan definisi agama guna menentukan posisi kepercayaan lokal. Agama menurut Johnston dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktek oleh sekelompok orang yang menafsirkan dan menanggapi hal-hal yang dianggap sakral. Agama sebagai sistem kepercayaan dicirikan melalui 4 aspek, yaitu adanya kumpulan ajaran dalam kitab suci tertentu, memiliki nabi pembawa ajaran, memiliki ajaran yang mengatur hubungan pemeluk agama dengan Tuhan, serta memiliki ajaran yang mengatur kehidupan para pemeluknya. Definisi agama tersebut mengandung unsur-unsur kompleks yang harus dimiliki oleh sebuah agama yang diakui, sehingga muncul adanya sistem kepercayaan lain yang disebut dengan kepercayaan lokal. Posisi kepercayaan lokal dalam masyarakat Indonesia masih menjadi polemik hingga saat ini. Kepercayaan lokal yang ada di Indonesia sebagai keniscayaan dari tradisi keberagaman memunculkan ambiguitas mengenai kategori kepercayaan lokal sebagai agama atau etnik. Penganut kepercayaan lokal sendiri tidak memberi batasan mengenai posisi mereka dalam tataran pluralitas budaya masyarakat Indonesia. Sementara itu, kejelasan mengenai status penganut kepercayaan lokal berpengaruh terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Kepercayaan lokal harus dikategorikan dengan jelas mengenai kedudukannya sebagai etnik atau agama. Sekarang, kita akan menjelaskan hubungan Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat, hubungan negara dan agama, merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Father Negara Republik Indonesia. Begitu pentingnya mendapatkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut Pancasila itu sendiri adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang satu. Menurut Notonegoro, bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Jadi, secara tidak langsung, nilai religius atau agama telah bersumber dari bangsa Indonesia sendiri sejak dulu yang berkembang sampai sekarang. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang sering kita dengar sebagai semboyan negara kita, sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Secara lengkap, pentingnya dasar ketuhanan bisa kita lihat dari pidato Insinyur Soekarno yang mengenai dasar negara yang menyatakan prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Jadi, agama-agama di Indonesia mempunyai peranan dan eksistensi untuk bangsa Indonesia. Kaitan antara Pancasila dan kepercayaan lokal di Indonesia. Awal kemunculan kepercayaan lokal tidak dapat dilacak secara pasti. Namun, kepercayaan sebagai sistem masyarakat dapat dikatakan berawal dari adanya kelompok manusia yang memiliki pandangan sama mengenai aspek-aspek yang dianggap sakral. Nah, menurut KBBI, kepercayaan adalah sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang diakui. Kepercayaan lokal telah dianggap sebagai bagian dari pluralitas Indonesia yang tentunya harus dilestarikan nilai-nilainya. Selama ini, kepercayaan lokal masih dianggap sebagai aliran-aliran minoritas yang diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara. Nah, misalnya dalam urusan administrasi KTP, ada pandangan-pandangan sinis terhadap kepercayaan lokal yang masih terjadi hingga terdapat
indikasi unsur pemaksaan dalam penentuan kolom agama di KTP. Terdapat wacana untuk mengelompokkan kepercayaan lokal tertentu dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia. Namun, situasi tersebut masih menimbulkan pro dan kontra. Nah, kepercayaan lokal dapat dikategorikan sebagai etnik atau bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan nilai-nilainya. Status kepercayaan lokal sebagai bagian dari pluralitas bangsa tentunya hanya melindungi dengan menjamin hak-hak dan kebebasan pemeluknya sebagai warga negara. Kepercayaan lokal sendiri tumbuh melalui jalur genealogi, yaitu warisan untuk memeluk kepercayaan tertentu secara turun-temurun. Konsep ini menjadikan kepercayaan lokal sebagai kelompok yang bersifat eksklusif. Artinya, kelompok ini tidak memiliki doktrin untuk menyebarluaskan kepercayaan yang dianut. Sikap yang dilakukan oleh penganut kepercayaan lokal ini memiliki dua sisi. Sebagai satu kelompok eksklusif yang berusaha menjaga nilai-nilai tradisinya, sekaligus membuat jarak dengan masyarakat luar. Kondisi ini perlu direposisi oleh penganut kepercayaan lokal agar relasi antar masyarakat dan pemeluk agama dapat menciptakan keadaan sosial yang harmoni dan toleran, sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang dan Pancasila. Nah, agama sendiri membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya dalam mempertemukan kehendak bersama antar agama, mereduksi ikatan yang potensial menghardikan konflik. Sebaliknya, Pancasila membutuhkan agama dalam memperkaya keadaan makna hidup, khususnya yang berkaitan dengan penjelasan tentang kehidupan dan kematian. Sedangkan kepercayaan lokal adalah aliran kepercayaan yang ada dari warisan budaya termasuk ke dalam pluralitas bangsa Indonesia yang dicakup oleh Pancasila sebagai sebuah keberagaman. Sikap Pancasila terhadap kepercayaan lokal yaitu menjaga kelestariannya agar tetap lestari, serta tidak membatasi warga negara untuk memeluk kepercayaan tersebut, serta tidak melanggar hak asasi bagi sang pemeluk kepercayaan lokal. Berikut adalah kasus-kasus kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah kejawen. Karakteristik nilai-nilai Pancasila dalam kebudayaan, khususnya kearifan lokal budaya Jawa adalah tentang falsafah hidup. Falsafah Jawa menekankan adanya kesempurnaan hidup, begitu juga dengan Pancasila. Namun untuk mencapai kesempurnaan hidup, dalam falsafah Jawa lebih menekankan pada kesempurnaan individu dan banyak dilakukan dengan ritual mistik kejawen. Nah, bagi orang Jawa, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan dan harus kembali kepadanya. Maka perlu suatu usaha atau cara untuk menjadi pantas sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang Jawa menekankan laku prihatin untuk mencari kesempurnaan hidup. Misalnya, puasa mutih atau puasa ngebleng. Kemudian kungkum di sungai atau dalam artian berendam di sungai. Mereka memiliki timbunan sistem filosofis berupa endapan pengalaman para pujangga dan leluhur yang berusaha mencari arti kehidupan manusia, asal-usul, tujuan akhir, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian ada beberapa contoh perwujudan budaya Jawa yang berkaitan dengan penggalian nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan budaya wiwit. Budaya wiwit adalah bagian memuja Dewi Sri
yang biasanya dilakukan petani di Jawa menjelang panen raya. Budaya ini dimaksudkan untuk mengucapkan syukur dalam bentuk sesaji. Kemudian yang kedua adalah upacara ruwatan. Ruwatan adalah salah satu tradisi budaya Jawa untuk membebaskan para sukerta, yaitu seorang anak yang sejak lahir membawa kesialan. Nah, upacara ini diartikan dalam bentuk doa-doa agar anak dapat terhindar dari kesialan. Yang ketiga adalah pandangan orang Jawa mengenai nasib yang lebih dikenal dengan istilah pinesti, dening pangeran, yang artinya segalanya sudah ditentukan Tuhan. Masyarakat Jawa menyadari adanya keterbatasan kemampuan untuk bertindak dan berbuat karena segala sesuatu sudah diatur. Yang keempat adalah perbintangan atau pakuwon, yang berfungsi sebagai astronologi, horoskop. Pakuwon juga mengandung unsur keagamaan, yaitu untuk sarana penembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kasus yang kedua adalah HTI. Menurut pendirinya, Taqiyuddin An-Nabhani, dalam tulisannya di Kitab Daulah Islam dan Kitab Mafahim Hizbut Tahrir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI Press sejak 2004 dan 2007. Generasi umat Islam saat ini tidak tertarik dengan konsep khalifah karena tidak pernah menyaksikan atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam. Karena gambaran tersebut tidak ada, pada akhirnya Muslim memilih menggunakan falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis. Nah, bagi Taqiyuddin ini adalah kemunduran besar untuk kaum muslimin. Taqiyuddin mengistilahkan dengan ghazwat tsaqafi atau invasi budaya, yang menyebabkan kaum muslimin enggan menerapkan hukum-hukum Islam pada sistem pemerintahan mereka. Belakangan ini, keberadaan HTI dianggap ancaman karena akan mengubah ideologi Pancasila. Salah satu ormas yang menyuarakan pembubaran tersebut adalah GP Ansor, ormas kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Secara resmi, pemerintah mengambil sikap tegas terhadap keberagaman HTI tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan bahwa pemerintah akan membubarkan organisasi tersebut untuk mengarahkannya agar sesuai dengan koridor undang-undang ormas yang berlaku di tanah air.